Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Geometri Transformasi akan menjelaskan materi tentang setengah putaran. Kelompok kami terdiri dari Amal Fatul Qori, Dewi Aulia Rahmawati, dan saya Raden Ramadhanu. Pengertian: setengah putaran merupakan keadaan khusus pencerminan, yaitu pencerminan terhadap suatu titik. Garis sumbu dan pencerminan diambil alih oleh perannya oleh titik cermin setengah putaran. Untuk memahami lebih lanjut secara matematis, kita perhatikan definisi 3.1 seperti berikut. Misalkan V bilang Euclid dan A titik tertentu pada bidang V. Setengah putaran titik A adalah fungsi sigma A yang didefinisikan untuk setiap titik P dan V sebagai berikut. 1. Apabila P sama dengan A, maka sigma AP sama dengan A. Jadi apabila P sama dengan A, maka setengah putaran dari P adalah A. Apabila P tidak sama dengan A, maka sigma AP sama dengan Q, sehingga A adalah titik tengah ruas garis PQ. Jadi apabila P tidak sama dengan A, setengah putaran dari P hasilnya adalah Q, di mana A itu adalah titik tengah dari ruas garis PQ. Teorema 3.1. Setiap setengah putaran adalah suatu isometri. Kita misalkan ambil titik P dan R. Selanjutnya kita misalkan setengah putaran dari P adalah D, yaitu sigma AP sama dengan D, dan sigma AR sama dengan E, yaitu setengah putaran dari R adalah E. Akibatnya PA sama dengan AD dan RA sama dengan AE. Kita hubungkan titik P dan R dan D dengan E, maka terbentuk dua segitiga, yaitu PAR dan DAE. Karena PA sama dengan AD, maka PAR sama dengan DAE, yaitu sudut-sudut yang bertolak belakang. Dan RA sama dengan AE, maka segitiga PAR sama dengan segitiga DAE, yaitu sisi sudut sisi. Karena segitiga PAR sama dengan segitiga DAE, maka PR sama dengan DE. Jadi sigma A adalah suatu isometri. Selanjutnya ada sifat-sifat teorema 3.2. Apabila garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma A sama dengan mu G lingkaran mu H. Misalkan mu AP adalah P aksen, setengah putaran dari P adalah P aksen. Mu HP sama dengan P1, pencerminan P terhadap sumbu H adalah P1. Mu G P1 sama dengan P2. Pencerminan P1 terhadap sumbu G adalah P2. Maka kita mendapatkan mu G lingkaran mu H P sama dengan P2. A titik tengah dari PP aksen ini. H sumbu dari PP1. G sumbu dari P1 P2. Misal B adalah PP1 lingkaran H. Ini C sama dengan P1 P2 lingkaran G. Selanjutnya kita perhatikan segitiga PBA dan PP1 P aksen. Karena PP1 sama dengan 2PB dan PP aksen adalah setengah 2P atau 2PA, maka PP1 sebanding dengan PP aksen sama dengan PB sebanding dengan PA. Akibatnya, segitiga PBA sejajar dengan segitiga PP1 P aksen. Sudut PBA adalah sudut siku-siku, maka sudut PP1 P aksen adalah siku-siku juga, sehingga PP1 tegak lurus dengan P1 P aksen.
kita mengetahui bahwa G adalah sumbu dari P1, P2, dan H adalah sumbu dari PP1, dan G tegak lurus dengan H. Akibatnya, PP1 tegak lurus dengan P1, P2 maaf. Karena P1 tegak lurus dengan P1P aksen dan PP1 tegak lurus dengan P1P2, maka P1P2 sama dengan P1P aksen. Itu P1P2 sama dengan P1P aksen. Akibatnya, P1, P2, dan P aksen terletak pada suatu garis yang tegak lurus pada P1. Artinya, P aksen terletak pada PP1. Selanjutnya, kita misalkan P2P, lingkaran H adalah A1. Ini A1. Perhatikan gambar PBA1. Bentar. PBA1 sama dengan PP1 P2. PP1 P2, yaitu sudut siku-siku. Maka segitiga PBA1 sejajar dengan PP1 P2. Tetapi kita mengetahui bahwa PP1 adalah 2PB. Akibatnya A1 adalah titik tengah dari PP2. Karena G adalah sumbu dari PP1, maksudnya P1 dan P2, maka P1C P1C sama dengan CP2. Karena PA1 sama dengan A1P2, A1 dengan P2, dan P1 sama dengan P1C sama dengan CP2, maka CA sejajar dengan P1P. Karena PP1 tegak lurus dengan P1P2, yaitu C di sini. Jadi C adalah anggota atau elemen dari P1P2. Maka CA tegak lurus dengan P1P2. Kita mengetahui bahwa CA tegak lurus dengan P1P2. Akibatnya CA sama dengan CA1 karena A1 adalah H lingkaran CA1 dan A adalah H lingkaran CA dan CA1 sama dengan CA, maka A1 sama dengan A. Akibatnya PA1 sama dengan PA. Ini PA dan PA1. Karena P2 sama dengan P1 P2 lingkaran PA1 dan P aksen adalah P1 P2 lingkaran PA dan PA1 sama dengan PA, maka sigma AP sama dengan mu G lingkaran mu H P untuk setiap P elemen bidang V. Jadi sigma A sama dengan mu G lingkaran mu H. Selanjutnya ada sifat-sifat teorema 3.3. Di sini apabila garis G tegak lurus dengan garis H, maka mu G dikali mu H sama dengan mu H dikali mu G. Di sini mu adalah pencerminan, jadi pencerminan G dikali pencerminan H sama dengan pencerminan H dikali pencerminan G.
Dibuktikan dengan misalkan A sama dengan G irisan H. Karena G tegak lurus dengan H, maka mu G dikali mu H sama dengan sigma A. Dan mu H dikali mu G sama dengan sigma A. Jadi mu G dikali mu H sama dengan mu H dikali mu G. Dan selanjutnya ada teorema 3.4. 3.4 di sini teoremanya adalah setiap setengah putaran adalah involusi. Involusi itu apa sih? Involusi itu suatu transformasi yang inversnya adalah transformasi itu sendiri. Ambil sembarang setengah putaran di sigma A. Kita akan membuktikan bahwa sigma A adalah involusi, yaitu sigma A inverse sama dengan sigma A. Ambil dua garis G dan H sehingga A sama dengan G irisan H dan G tegak lurus dengan H. Berdasarkan teorema 3.2 yang tadi, sigma A adalah mu G dikali mu H. Jadi Anda memperoleh sigma A inverse sama dengan mu G dikali mu H inverse. Nah, sama dengan mu H inverse dikali mu G inverse. Jadi sama dengan mu H dikali mu G sama dengan sigma A. Sebab H tegak lurus dengan G dan A sama dengan G irisan H, jadi sigma A adalah involusi. Dan selanjutnya di sini ada persamaan setengah putaran. Hubungan antara setengah putaran dengan koordinat kartesius dituangkan dalam teorema berikut ini, yaitu teorema 3.5 apabila A, B dan P, X, Y sembarang titik, maka sigma A terhadap titik P sama dengan 2A min X, 2B min Y. Buktinya, misalkan Q sama dengan X0, Y0 sama dengan sigma A terhadap titik P, maka A adalah titik tengah dari PQ. Sehingga Anda mendapat hubungan A sama dengan X tambah X0 per 2 sama B Y tambah Y0 per 2. Jadi nanti kalau diselesaikan ini dapat persamaan X0 sama dengan 2A min X dan Y0 sama dengan 2B min Y. Jadi sigma A terhadap titik P yaitu 2A dikurang X 2B min Y setiap P X, Y. Lanjut, definisi 3.2. Misalkan suatu titik tertentu pada bidang Euclides dan T suatu transformasi, titik A disebut titik invarian pada transformasi T jika dan hanya jika berlaku TA sama dengan A. Invarian ini adalah apabila oleh suatu transformasi T, suatu titik A ditransformasikan ke titik A itu sendiri, maka titik A adalah titik invarian pada transformasi T. Nah, lanjut. Teorema 3.6 yaitu setiap refleksi atau pencerminan pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Buktinya, berdasarkan definisi dari suatu refleksi atau pencerminan sebuah garis, misalnya sumber refleksinya adalah garis G, maka Anda mengetahui bahwa mu G terhadap titik P atau pencerminan titik G terhadap titik P sama dengan P jika P anggota garis G. Nah, mu G terhadap titik P sama dengan Q jika G sumbu dari garis PQ. Akibat setiap P anggota dari G, jelas bahwa mu G terhadap P adalah P. Artinya P adalah titik invarian pada mu G ini. Karena garis G mempunyai tak hingga titik, akibatnya titik invarian dari mu G adalah tak hingga, yaitu semua titik pada garis G. Karena sumber refleksi diambil sebarang garis G, maka kesimpulannya
Setiap refleksi pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Selanjutnya ada teorema 3.7. Setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Buktinya, ambil sigma A sebarang setengah putaran berdasarkan definisi 3.1 bahwa hanya P sama dengan A sehingga sigma A terhadap titik A sama dengan A. Berdasarkan 3.2 bahwa A titik invarian pada sigma A. Jadi sigma A mempunyai tepat satu titik invarian yaitu A. Karena sigma A sebarang putaran, maka setiap setengah putaran mempunyai tepat satu titik invarian. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke definisi 3.3, yaitu sebuah transformasi T yang mempunyai sifat bahwa sebuah garis petanya adalah sebuah garis, maka T disebut kolineasi. Pada teorema 3.8, setiap refleksi pada garis merupakan suatu kolineasi. Nah, sebelum kita melanjut ke pembuktiannya, teman-teman tahu nggak sih kolineasi itu apa? Kolineasi adalah jika hasil transformasi sebuah garis akan berupa garis lagi. Nah, dalam pembuktian ini ketika kita ambil mu G sebarang refleksi pada garis G, berdasarkan teorema 2.4, mu G adalah isometri. Suatu isometri bersifat mengawetkan garis, artinya peta dari suatu garis adalah garis lagi oleh suatu isometri, maka mu G ini mengawetkan garis. Berdasarkan definisi 3.3 kita simpulkan bahwa mu G adalah suatu kolineasi. Karena mu G diambil sebarang refleksi garis, maka setiap refleksi merupakan suatu kolineasi. Nah, pada teorema 3.9 yaitu setiap setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Kenapa? Karena setengah putaran itu merupakan suatu isometri. Nah, suatu isometri itu sifatnya mengawetkan garis, maka setengah putaran itu juga termasuk dengan kolineasi. Nah, kemudian pada definisi 3.4, suatu kolineasi yang mempunyai sifat bahwa peta dan prapeta suatu garis akan sejajar yang disebut dengan dilatasi, dan setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Kemudian pada teorema 3.11, komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Teorema 3.12, apabila diberikan titik A dan titik B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Dalam pembuktian ini kita harus membuktikan dua hal. Yang pertama, adanya setengah putaran yang memetakan A ke B. Karena A tidak sama dengan B, maka ada garis AB. Nah, hal ini mengakibatkan adanya D sehingga D titik tengah garis AB. Nah, yang artinya setengah putaran sigma D sehingga sigma DA sama dengan B. Nah, pembuktian kedua yaitu tidak lebih dari satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Andaikan ada dua buah setengah putaran yaitu sigma D dan sigma E, sehingga sigma DA sama dengan B dan sigma EA sama dengan B, akibatnya adalah sigma DA sama dengan sigma EA. Yang selanjutnya diperoleh inverse sigma D kali sigma DA sama dengan inverse sigma D dikali sigma EA. Kemudian inverse sigma D komposisi sigma DA sama dengan sigma D dikali sigma EA. Nah, kemudian menghasilkan epsilon A sama dengan sigma D komposisi sigma EA. A sama dengan sigma D komposisi sigma E kali A. Akibatnya A titik invarian dari sigma D komposisi sigma E. Apabila D tidak sama dengan E, maka sigma D komposisi sigma E tidak memiliki titik invarian.
sehingga hal ini berakibat bahwa D sama dengan E, jadi sigma D sama dengan sigma E. Kesimpulannya hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B, yaitu sigma D, di mana D titik tengah garis AB. Nah, kemudian kita bahas teorema 3.13, yaitu apabila T suatu transformasi dan L himpunan titik-titik dan A sebuah titik tertentu, maka A elemen TL jika dan hanya jika inverse TA elemen L. Pembuktiannya yaitu ada dua hal. Yang pertama, jika A elemen TL maka inverse TA elemen L, di mana TL sama dengan himpunan Y sama dengan TX, di mana X elemen L, dan diberikan A elemen TL maka ada X elemen L, sehingga A sama dengan TX. Akibatnya kita mendapatkan bahwa inverse T dikali TX sama dengan inverse T komposisi TX sama dengan epsilon X sama dengan X. Karena X elemen L maka T inverse A sama dengan T inverse A elemen L. Pembuktian kedua yaitu jika inverse A elemen L maka A elemen TL diberikan inverse A elemen L. Ini berarti bahwa T dikali inverse TA elemen TL jika dan hanya jika T komposisi T inverse A elemen TL, jika dan hanya jika epsilon A elemen TL, jadi A elemen TL. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya, yaitu diberikan L himpunan XY, di mana X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 16. Titik A 4,-3 dan B 3,1. Jika G adalah sumbu X, selidiki apakah A elemen mu G komposisi sigma BL. Nah, penyelesaiannya yaitu yang kita ketahui sebelumnya pada definisi-definisi sebelumnya. Nah, di sini ada sigma B XY, kan di sini pertama kan kita udah ketahui tuh persamaannya kan. Persamaannya itu dimana pada teorema yang pada teorema 3.5 yaitu persamaannya itu yang ini nih kan. Nah, kemudian persamaan sigma kan yang ini nih yang diberahin. Nah, jadi nanti soal yang itu kita masukin ini, soal yang tadi nih. Jadi si dia ini didapat dari rumus yang tadi, yaitu 2A min X sama 2B min Y kan. Nah, AB-nya itu yang mana? Nah, AB-nya itu yang ini. Nah, si B-nya. Nah, terus abis itu kita masukin kan, berarti 2 dik A-nya kan 3, berarti 2 kali 3 min X, 2 kali 1 min Y sama dengan 6 min X, 2 min Y untuk setiap X, Y elemen faktorial. Nah, mu G-nya, kemudian mu G-nya itu X min Y kan. Nah, ini dari mana nih X min Y-nya? Kan kita suruh selidikinya itu kan si yang A-nya kan, maka mu G-nya ini kita ambil dari si A-nya, tapi kita ngambilnya itu satunya aja. Jadi kan di sini 1 sama min 1 kan. Di sini kan berarti dia pokoknya pasti ini positif, sini min kan dia nih. Berarti sini X min Y untuk setiap X, Y elemen faktorial. Maka mu G inverse mu G komposisi sigma B X, Y sama dengan sigma B komposisi mu G X, Y. Sigma B dalam kurung mu G X, Y. Kenapa? Ini karena itu menggunakan sifat apa sih namanya?
distribusi. Nah, di sini kita pakai sifat asosiatif kan. Jadi si mu g-nya ini dikelompokkan sama si x-nya kan, makanya si sigma b-nya jadi keluar. Nah, sigma b-nya tadi masukin sigma b, terus tadi kan mu g-nya itu kan x min y kan. Nah, sigma b-nya ini kita masukin tadi apa, min 6 min x 2 min y. Nah, di sini kan ada 6 sama 2 kan. Enggak, di sini x-nya di sini kan min, sini plus. Nah, jadinya min ketemu plus min kan. Jadi 6 min x. Nah, di sini y-nya itu min y. Nah, di sini juga min y, min y ketemu min y kan jadi plus kan. Makanya jadi 2 plus y gitu. Nah, jadi di sini kita dapatkan sehingga inverse mu g komposisi sigma BA sama dengan kita substitusiin kan. Nah, habis itu 6 min. Nah, karena kita perlunya si A kan, maka kita ambilnya pakai yang titik si A. Nah, 6 min 4 kan. Terus dulu 2, kenapa dia min? Karena emang di sininya min, sini plus kan, plus ketemu min ya min kan. Udah, jadi 6 kurang 4, 2 kurang 3, hasilnya 2,1. Nah, kemudian untuk membuktikannya kan ini pakai yang ini kan, yang mana sih, yang A tidak sama dengan B kan, yang ini. Jadi kita substitusiin dulu tuh si sigma B-nya, si yang ininya nih, yang x kuadrat tambah 4y kuadrat ya kan. X-nya berapa di sini? Udah kan 2 tuh, 2 kuadrat ditambah 4y kuadrat, y-nya berapa? 1. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 pangkat 2, hasilnya 4 tambah sama dengan 8. Nah, di sini 8 tidak sama dengan 16, maka 2,-1 tidak sama dengan L, atau inverse mu g komposisi sigma BA bukan elemen L. Berdasarkan teorema 3.13, kita simpulkan bahwa A elemen mu g komposisi A. Maka di sini berdasarkan teorema 3.13 kita simpulkan bahwa A bukan elemen mu g komposisi sigma BL. Nah, sebelumnya sini ada ralat, yaitu harusnya di sini bukan 2,-1 tapi harusnya 2,1 ya, harusnya 2,1. Nah, dari materi yang tadi kesimpulannya yang pertama yaitu setengah putaran pada titik A adalah fungsi sigma A yang didefinisikan untuk setiap titik P pada bilangan nuklik vektorial sebagai berikut. A. Apabila P sama dengan A, maka sigma A P sama dengan A. Yang B. Apabila P tidak sama dengan A, maka sigma A P sama dengan Q, sehingga A titik tengah ruas garis PQ. Yang kedua, setengah putaran adalah suatu isometri. Yang ketiga, setengah putaran merupakan komposisi dari dua pencerminan dengan kedua cerminnya saling tegak lurus dan melalui pusat putaran. Yang keempat, setengah putaran merupakan suatu involusi. Yang kelima, setengah putaran hanya mempunyai satu titik invarian. Keenam, persamaan setengah putaran yaitu sigma AP sama dengan 2A min X, 2B min Y jika P, X, Y, dan A, B. Setiap pencerminan pada garis mempunyai tak hingga titik invarian. Setiap pencerminan pada garis merupakan suatu kolineasi. Setiap setengah putaran merupakan suatu kolineasi. Setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian. Jika diberikan titik A dan B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B.
Jika T suatu transformasi, L himpunan titik, dan A sebuah titik tertentu, maka A elemen TL jika dan hanya jika TA inverse elemen L. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.